Aku nanti akan menceritakan tentang 3 orang temanku yang menceritakan dampak COVID yang mereka alami. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kiesano Batonis. Aku adalah seorang mahasiswa di STFT Jakarta Angkatan 2018. Pada kesempatan ini aku akan sharing banyak hal, nggak banyak hal sih, akan sharing tentang dampak COVID yang terjadi dalam hidup aku di beberapa bulan terakhir ini. Ada lagu yang menceritakan sedikit dari kisah aku ini. Lagunya tuh kayak gini. COVID-19 is killing me and I must confess I had quarantine. I miss my friend, I'm losing my mind. Ya begitulah lagunya, pokoknya intinya aku dari lagu itu tuh COVID-19 ini buat aku jadi agak sedikit nggak terkontrol pikirannya, sedikit gila. Maksudnya bukan gila yang kayak gimana-mana, tapi sedikit gilanya itu hidup aku berantakan, jujur berantakan banget. Dan sedih sih untuk melihat hidup aku yang sekarang, karena yang aku kerjakan tuh rebahan mulu, nugas sambil rebahan, ikut zoom meeting sambil rebahan, kuliah sambil rebahan, dan makan pun kadang juga sambil rebahan. Ya, itulah aku di masa COVID-19 ini. Semua planning, rencana aku untuk lebih produktif itu berantakan. Karena gimana ya, yang dulunya kerja sama-sama, kerja bareng sama teman-teman, terus yang dulunya untuk nugas bareng tuh biasa nugas di kampus bareng gitu-gitu. Sekarang semuanya harus sendiri-sendiri, dan itu dari rumah masing-masing. Jujur itu kayak nggak ada semangat gitu loh, karena kan biasanya kalau ngerjain tugas tuh kan bareng teman-teman tuh biasanya udah sampai berapa nih, sampai berapa. Nah, itu untuk memacu aku untuk wah mereka udah jauh, aku harus ngejar nih. Nah, kalau untuk sekarang karena sendiri sendiri di rumah dan nggak ada teman-teman, semua jadi kayak aduh malas banget ngerjainnya, semua serba malas. Jujur aku semenjak covid ini jadi serba malas. Tapi puji Tuhannya, sejak berefleksi dengan diri aku sendiri beberapa hari yang lalu, aku percaya bahwa COVID-19 ini gak cuma bawa dampak negatif buat hidup aku yang orangnya kayak mut-mutan ini. Dengan COVID-19 ini, aku jadi punya banyak waktu untuk keluarga, ngobrol bareng mereka, dan aku juga punya banyak waktu untuk me time. Jujur yang dulu sering banget aku abaikan adalah me time. Aku sering ngerjain banyak banget tugas yang sering kayak aku nggak mikirin diri aku. Dan sekarang Tuhan kasih ini ke aku untuk lebih memperhatikan diri aku dan memperhatikan orang lain yang ada di sekitar aku. Kayaknya itu aja dulu deh yang aku mau sharing. Masih banyak yang akan aku sharing. Semoga lain waktu kita bisa ketemu. Bye-bye. Oke, selamat malam. Saya akan coba share tentang dampak dari pandemi yang terjadi oleh karena virus corona atau COVID-19 yang terjadi di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tempat saya berada saat ini, yang memang mengaruhi banyak aspek, yaitu ya ekonomi, sosial, dan psikologi. Semua orang terdampak ekonominya, dan yang pekerjaannya pas-pasan atau semrautan ya menjadi sulit, mengalami kesulitan untuk melangsungkan kehidupannya bersama dengan keluarga. Dan banyak orang juga kesulitan olehnya, bukan hanya pekerjaan semrautan atau pekerjaan jualan di pinggiran jalan, tetapi semua orang menggumuli keuangannya itu supaya bisa menata keuangannya dengan baik, dan dengan sedemikian rupa masyarakat di sini mengupayakan supaya uang yang ada itu bisa mereka gunakan dengan sebaik mungkin. Dan juga masyarakat di sini juga dibuat menjadi kreatif untuk mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, tetapi
bisa terjauh dari virus corona ini gitu. Ya seperti kalau mereka jualan, ya mungkin jualan di sekolah ataupun pinggir jalan, mereka jadi jualan door to door gitu, tapi memperhatikan kesehatan begitu. Tidak melulu di keramaian mereka jualannya, tidak. Jadi mereka dilatih, masyarakat di sini dilatih untuk menata keuangannya dengan baik dan juga menggumuli pekerjaan secara kreatif dan sehat bagaimana. Yang kedua adalah tentang sosial, karena kita dianjurkan untuk social distancing oleh pemerintah, sehingga banyak orang yang memang aktivitasnya di rumah saja gitu. Jadi komunikasi di rumah dan atau keluarga itu semakin intens kalau menurut saya. Jadi anak semakin bisa berbicara luas daripada orang tuanya, melihat aktivitas di rumah seperti apa, orang tua juga demikian, melihat anaknya seperti apa begitu. Jadi ya ada komunikasi yang baiklah begitu dibangun di tengah-tengah keluarga dengan di rumah saja. Ya palingan memang uh, ada rasa haus sih untuk bertemu dengan keluarga atau beberapa orang secara um, langsung gitu, untuk face to face. Ada kerinduan demikian. Dan juga secara psikologi, kalau kita lihat di sini banyak yang merindukan supaya ada perjumpaan dengan beberapa orang, setidaknya untuk melampiaskan keluh kesahnya tentang pandemi ini, sehingga tidak melulu mereka mengalami tekanan. Halo, dengan saya Kesi. Saya mau berbagi cerita sedikit nih tentang dampak dari COVID-19. Dampak dari COVID-19 dari sektor ekonomi buat keluarga saya sangat berpengaruh banget ya, soalnya karena selain jadi ibu rumah tangga biasa, saya nggak punya usaha sampingan. Juga suami saya hanya kebetulan suami saya udah nggak kerja dan sekarang hanya sebagai driver ojek online. Penghasilannya nggak sesuai dengan harapan. Ya buat kami ya terlalu berat ya, tapi mau gimana lagi, karena kita juga banyak kebutuhan sehari-hari, harus bayar cicilan motor, rumah, dan kebutuhan anak gak memadai lah, apalagi sekarang masih masa PSBB. Driver ojek online gak boleh bawa penumpang, jadi lebih susah. Tapi kalau dari segi sosial sih, di lingkungan sini masih biasa aja, nggak berpengaruh, masih beraktivitas seperti biasa ya. Cuma
mengurangin bersosialisasi sama orang-orang aja, diem aja di rumah, paling keluar seperlunya aja, belanja, keluar sebentar, ngajakin anak main, udah itu aja, paling ke warung. Dampak apa ya, selagi sih ya itu jadi kayak apa ya, parno. Soalnya biasanya kalau sebelum ada COVID kita biasa aja ya, kalau sekarang mah sedikit-sedikit cuci tangan, anak habis megang apa harus suruh cuci tangan, habis kemana cuci tangan, ya kayak gitulah. Apalagi kalau soalnya baru pulang ojek, sebelum nyampe rumah aja, belum nyampe di depan pintu aja udah saya stop, saya semprot pakai disinfektan biar bersih baru boleh masuk. Ya gitulah ya, harapan saya sih semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita kembali hidup seperti normal seperti biasanya. Dan pesan saya tetap jaga kesehatan, jaga jarak, biar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.